Republik Indonesia Bukit Tinggi menyampaikan warta berita daerah dalam bahasa Minang. Sari berita. PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat menyiapkan 62 stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Lebaran Idul Fitri tahun ko. Agar mesin pengolahan sampah sistem pirolisis Bakarajo secara maksimal, pemerintah Kota Bukit Tinggi memberikan target ke vendor untuk melakukan perbaikan dalam waktu seminggu. Ikulah warta berita daerah dalam bahasa Minang selengkapnya disampaikan De Alfian Tanjuang. Dosen pendengar, PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat menyiapkan 62 stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Laporan selengkapnya disampaikan Joni Marbeta. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi UID Sumatera Barat memastikan kesiapan 62 stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU tersebar pada 62 titik lokasi di Ranah Minang, termasuk 5 balik SPKLU berada di Bukit Tinggi. Fasilitas ko siap melayani kebutuhan para pemudik menggunakan kendaraan listrik selama musim mudik tahun ko sekaligus sambut libur Aidil Fitri 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Serupa diutarakan Dek General Manager GM PT PLN Persero Unit Induk Distribusi UID Sumatera Barat Ajrun Karim. Dengan distribusi dan meratoko, PLN berkomitmen untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pengguna kendaraan listrik selama perjalanan mudik baik dari warga Sumatera Barat maupun perantau luar daerah nan tibo lakukan mudik ke Sumbar. Kini ko berjumlah 2,500 orang perantau Minang alah tibo. Selain menyiapkan infrastruktur, PLN juga mengerahkan petugas siaga selama periode Ramadan dan Aidil Fitri Rafi 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Juga tim siaga ko akan berjaga 24 jam untuk memastikan seluruh SPKLU beroperasi dengan optimal keandalan listrik dan siap menangani kebutuhan darurat dan bisa saja mungkin timbul. Dikatakan dari data nan ada di PT PLN Persero Unit Induk Distribusi UID Sumatera Barat bahawa pemakaian kendaraan listrik di Sumatera Barat kini ko mengalami peningkatan 8 kali lipat selama 2025 dan dengan total transaksi capai 945 kW kWh dan itu perlu diprediksi akan terjadi peningkatan cukup tajam dan harus menjadi perhatian dari rekan-rekan petugas PLN sekalian nan ado kiniko. Di Sumatera Barat total kita menyediakan 62 SPKLU yang terletak di 60 lokasi. Terkait dengan SPKLU kita mengantisipasi banyaknya kendaraan listrik yang akan masuk baik dari warga Sumbar yang ada di Provinsi Sumbar maupun dari perantau yang kemungkinan akan masuk ke Sumbar. SPKLU bisa beroperasi 24 jam dan bisa menunjang keandalan pelayanan kepada mobil-mobil listrik maupun kendaraan listrik yang masuk di sini. Di antaranya dengan kita melakukan 3 hal. Yang pertama, kita menempatkan pada semua jalur mudik. Yang kedua, kita menempatkan personil untuk siaga setiap saat. Jika ada gangguan, nanti petugas PLN akan membantu untuk melayani pengisian kendaraan listrik. Dan yang ketiga, kita akan menempatkan SPKLU pada tempat-tempat yang memang banyak orang hilir mudik. Misalkan di tempat wisata, di tempat-tempat kantor pemerintahan maupun di kantor-kantor PLN. Terjadi peningkatan 8 kali lipat Pak pemakaian dengan total transaksi 945 kWh dengan nilai sekitar 2,6 juta. Itu 8 kali lipat dari sebelumnya. Jadi itu menunjukkan bahwa masyarakat sangat beranimo dengan penggunaan kendaraan listrik Pak. Jadi alhamdulillah menjadi komitmen PLN karena era transisi energi, penggunaan kendaraan listrik menjadi salah satu alternatif dari beberapa metode yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk posisi kelistrikan Sumatera Barat kini ko beban puncaknya hampir 50 MW MW dan dengan daya pasok bisa ditampung 650 MW MW. Hal ko artinya di siko PT PLN Persero Unit Induk Distribusi UID Sumatera Barat surplus 200 MW MW atau sekitar 30% dan dipastikan indah akan terjadi pemadaman dan jika tu sepanjang indah ada ditemui kendala force major bencana alam di luar kehendak manusia gangguan kelistrikan dan sesuai standar PLN meliputi melayani dengan semangat bergerak capek melakukan mitigasi dengan seluruh upaya memastikan listrik bekerja secara aman, handal dan tanpa gangguan. Joni Marbeta mengabar untuk berita Ranah Minang pada siang hari ko. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi atau UID Sumatera Barat kembali menggelar program Light Up the Dream yang memberikan sambungan listrik gratis kepada keluarga prasejahtera di wilayah Sumatera Barat. General Manager PT PLN UID Sumbar Arjun Karim menjelaskan bahwasanya pada kegiatan kaliko sebanyak 154 keluarga di wilayah Sumatera Barat telah menerima sambungan listrik gratis. Arjun mengungkapkan sejak dimulainya program Light Up the Dream Co,
PLN UID Sumbar telah membantu ribuan keluarga di Sumatera Barat untuk bisa menikmati listrik secara gratis. Pihaknya berharap programko dapat memberikan dampak positif dan memudahkan kehidupan masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan saudara pendengar, agar mesin pengolahan sampah sistem pirolisis Bakarajo secara maksimal, pemerintah Kota Bukit Tinggi memberikan target ke vendor untuk melakukan perbaikan dalam waktu seminggu. Laporan selengkapnya disampaikan Yudi Prama Agustino. Wali Kota Bukit Tinggi, Ramlan Nurmatias, telah meninjau langsung mesin pengolahan sampah sistem pirolisis nan barado di kawasan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan memberikan target seminggu untuk melakukan perbaikan agar mesin berjalan maksimal. Kota Bukit Tinggi rata-rata menghasilkan 100-120 ton sampah per hari dan dikirim ke TPA regional melalui tampek pengolahan sampah terpadu TPS Teko. Bukit Tinggi dapat mengolah secara mandiri sampah anorganik sekitar 40 ton per harinya. Namun sejak mulai dipasang ulas Ramlan Nurmatias, ada sejumlah kendala pada mesin dan membuat proses pengolahan sampah di sistem pirolisisku kurang berjalan maksimal. Ramlan Nurmatias mengungkapkan upaya pengolahan sampah di sistem pirolisisku adalah benar, namun hingga kini Pemko Bukit Tinggi masih melakukan uji coba mesin dan mengalami kendala. Pengujian itu meliputi kemampuan kerajo mesin per jam dan berapa ton sampah nan dapat diolah. Kemudian harus ada langkah pemilahan jenis sampah nan dilakukan sebelum masuk ke dalam mesin. Dalam hal itu, sambung Ramlan Nurmatias, perlu pemisahan antara batu senter, kaco, besi, seluruhnya tidak boleh masuk. Deiko masih full uji coba dan kepada vendor diminta untuk memperbaiki balik di tenggat waktu seminggu. Saya sudah saksikan, ini cara berpikirnya sudah benar sebenarnya. Cuman yang kita uji adalah kemampuan mesinnya itu per jam itu mampunya berapa ton. Ada dua yang harus kita lihat di sini. Yang pertama, sampah harus kita pisah dulu. Jenis sampah kita rata-rata basah. Nah, kalau sampah kering kita masukkan ini sebentar hancur ini, dibakar kan? Karena jenis kita banyak sampah basah dan juga perlu pemisahan antara batu senter, kaca, besi itu tidak boleh masuk. Mesin apapun memang tidak boleh. Karena masih ini baru full uji coba, saya minta kepada vendor mana apa perbaiki lagi. Mana dinamo yang gak kuat ganti dinamonya. Kuncinya dinamo aja ini semua. Asal dinamonya kuat, nanti diputarnya pemisahan sampah, menghancurkan sampah, ini udah selesai. Ramlan Nurmatias menambahkan, dalam uji coba 2 mesin pengolahan sampah sistem pirolisis dan ado saatko dapat mengolah 5 balai ton sampah dan vendor taruh diminta untuk memaksimalkan kerajo dari mesin tasabui. Pemko Bukit Tinggi akan memantau taruh. Dek Gubernur adalah menunjuk Kota Bukit Tinggi sebagai daerah percontohan di Sumatera Barat dalam hal pengolahan sampah. Yudi Prama Agustino melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan berbagai langkah dan strategi dalam menciptakan lebaran nan aman dan nyaman di tahun 2025. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Tasliatul Fuadi mengatakan, untuk pengelolaan sampah pada lebaran 2025, pemerintah mengeluarkan surat edaran dengan melakukan pengelolaan sampah secara mandiri oleh kabupaten dan kota yang didukung oleh kelurahan ataupun negari. Fuadi menyebut dengan adanya pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri oleh kabupaten dan kota akan membuat lebaran semakin aman, nyaman, dan kebersihan tetap terjaga. Tim Safari Ramadan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin Gubernur Sumbar berkunjung ke Masjid Hidayah, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur. Berikut laporan Nofri. Tim Safari Ramadan atau TSR pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan dipimpin Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansrullah berkunjung ke Masjid Hidayah, Kelurahan Guguk Melintang, Kecamatan Padang Panjang Timur. Didampingi Wali Kota Padang Panjang Henry Radis dan Wakil Wali Kota Alex Saputra, beserta unsur Forkopimda, tim serahkan beberapa bantuan Al-Quran, serta uang tunai jot total 80,5 juta rupiah untuk pembangunan di Masjid Hidayah. Adapun rincian bantuan yang diserahkan diantaranya dana CSR Bank Nagari Provinsi Sumatera Barat sebesar 10 juta rupiah, Dinas Pendidikan Sumatera Barat 10 juta rupiah, Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi 25 Al-Quran, serta uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya dari Bapeda Provinsi Sumatera Barat 5 juta, Basnas Provinsi Sumatera Barat 4,5 juta rupiah, serta 264 juta untuk program beasiswa pendidikan untuk siswa-siswi Kota Padang Panjang, jo bantuan Al-Quran dari Setdaprov, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Biro Umum Provinsi Sumatera Barat, Biro Apip, Kesra, Asisten, jo nilai 50 juta rupiah.
Mudah-mudahan ini suatu gambaran bahwasanya pemerintah Kota Padang Panjang kompak, solid bersama dengan masyarakat, dengan rakyat, sehingga mudah-mudahan pembangunan akan lancar ke depan. Dan kemudian perasaan yang sama juga kita bersama seperti Ramadan di Masjid Al-Hidayah tadi, Al-Hidayah di sini dan Gubuk Melintang ini. Gubernur Mahyeli mengatakan tujuan diadukannya TSRko antara lain untuk memperoleh hubungan silaturahmi antara Pemprov serta pemerintah kota, masyarakat dan jemaah masjid. Di samping itu lanjut, TSRko juga merupakan wadah untuk Pemprov untuk menyampaikan beberapa informasi, baik itu program kegiatan maupun kebijakan-kebijakan yang ada di provinsi. Alhamdulillah, Pak Gubernur luar biasa. Mungkin kita akan evaluasi bagaimana cara kita di Padang Panjang untuk tahun depan. Insya Allah, terima kasih banyak Pak Gubernur dengan seluruh OPD di provinsi ya, dan Basnasnya dan seluruh yang terkait sudah memberi semangat untuk kita di masjid di Kota Padang Panjang. Sementara itu, Wali Kota Hendrianis pada kesempatan tersebut mengatakan, juga kedatangan TSR Pemprov diharapkan mampu meningkatkan tali silaturahmi serta ukhuwah Islamiyah antara pemerintah daerah, Pemprov dan masyarakat sekitar. Nofri melaporkan. Bupati Tanah Datar menekankan pentingnya sinergi tim penggerak PKK, Posyandu, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program non-efektif. Berikut laporan Irsyad. Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan pentingnya sinergi antara TPPKK, Posyandu, dan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat melantik kepengurusan TPPKK JTP Posyandu Kabupaten Tanah Datar masa bakti 2025-2030 di gazebo Gedung Indo Jelito Batu Sangkar. Eka Putra menyebutkan bahwa kolaborasi perlu dimaksimalkan agar program dan dijalankan lebih efektif. Bupati juga meminta pengurus baru untuk menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi perempuan serupa Dharma Wanita Persatuan, Bayangkari, dan Persit. Menurut Bupati Tanah Datar, perbedaan latar belakang organisasi tidak boleh menjadi penghalang dalam menjalankan program bagi masyarakat. Eka Putra menekankan bahwa TPPKK Posyandu memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga serta mendukung program unggulan daerah. Disiapkan diri kita untuk bagaimana membantu kelangsungan pemerintahan ini. Ya, insya Allah, bismillah kita pada sore hari ini tujuankan diri kita bagaimana mensejahterakan masyarakat kita, berperan ambil di dalam pembangunan di Tanah Datar. PKK ini adalah kekuatan besar. Ya, yang pertama adalah membangun keluarga kita sendiri. Itu kekuatan yang sangat besar. Ya, dengan tadi 10 program pokok PKK. Dan Bentara Posyandu ini memegang peran vital dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan selamat kepada pengurus nan baru yang dilantik, serta mengucapkan terima kasih kepada pengurus sebelumnya atas pengabdiannya. Bupati berharap kepengurusan nan baru dapat menjalankan amanah secara baik demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Irsyad melaporkan. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis mengapresiasi kinerja tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga TPPKK Kota Padang Panjang periode sebelumnya dan berharap kepengurusan baru tim penggerak PKK dapat meningkatkan peran dalam pembangunan keluarga. Hal itu dikatakan Wali Kota saat pengukuhan dan pelantikan 39 pengurus tim penggerak PKK Kota Padang Panjang di Rumah Dinas Wali Kota. PKK memiliki peran strategis untuk pembangunan masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, ekonomi, dan pemberdayaan perempuan. Dengan adanya kepengurusan tim penggerak PKK yang baru dilantik diharapkan bisa menjalankan program-program pembangunan keluarga, serta dapat menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan sektoral ataupun dinas terkait. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz bersama tim pengendalian inflasi daerah Kapatang memastikan stok harga sembako aman menjelang Lebaran Idul Fitri tahun ko. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Ihsan. Pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama tim pengendalian inflasi daerah TPID melakukan inspeksi ke pasar bawah Kapatang. Inspeksi itu ditujukan untuk mengetahui ketersediaan bahan pokok rumah tangga menghadapi Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz mengatakan pihaknya bersama tim pengendalian inflasi daerah
menyisir blok demi blok pasar bawah juga interaksi dengan para pedagang sehingga didapatkan informasi hingga saat kini stok sembako masih aman, juga harga pun stabil. Dikatakan pihaknya minta dukungan agar laju inflasi di Kota Bukit Tinggi tidak melampaui batas dari target yang ditentukan menjelang masuknya 1 Syawal 1446 Hijriah. Sepanjang yang kami temui tadi dari beberapa pedagang dengan berbagai jenis jualan dapat disimpulkan bahwa insya Allah yang pertama, stok untuk kebutuhan pokok pangan kita menjelang Idul Fitri aman dan harga stabil terkendali. Juga mohon doa kepada kita semua, mudah-mudahan ini tetap bisa kita pertahankan, tidak terjadi inflasi yang tinggi sampai menjelang nanti puncaknya di 1 Syawal 1446 Hijriah, yaitu hari Idul Fitri. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz menyebutkan pihaknya akui daya beli masyarakat terhadap komoditas harian rumah tangga di pasar bawah cukup baik sehingga mempengaruhi angka inflasi daerah. Saat kini angka inflasi Kota Bukit Tinggi berada di 0,2%. Jika tak jadi kenaikan jumlahnya pun tidak terlalu tinggi. Pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama TPID membuktikan suasana jual beli di pasar bawah. Para pedagang menikmati aktivitasnya dengan riang gembira sehingga berdampak positif terhadap tingkat kunjungan. Dari pantauan kami tadi, alhamdulillah daya beli masyarakat pada kondisi yang juga stabil. Karena angka inflasi kita kan di 0,18. Kalau ada kenaikan cuma 0,18%. Jadi tidak terlalu tinggi. Dan kami melihat tadi masyarakat kita dengan bergembira, dengan senyum, nggak ada yang membuduk ya. Mereka happy berbelanja. Tandanya jual belinya bagus dan daya belinya juga bagus. Pemerintah Kota Bukit Tinggi minta pedagang di sarana jual beli tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selaku pembeli, sehingga ini membedakan status sosial jual asalnya. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz menambahkan, perubahan harga jual komoditas perlu disikapi dari para pedagang sesuai dengan koridornya agar tidak membahayakan finansial masyarakat dikarenakan mempengaruhi daya jual minat beli. Ahmad Iksan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menjalin kerjasama Joperum Bulog wilayah Sumatera Barat dalam upaya menyerap gabah hasil panen kelompok tani. Wakil Bupati Pasaman Barat Trisnawanto mengatakan, Nagari atau Desa Bunui, Kecamatan Kinali, memiliki sekitar 250 hektar lahan sawah yang dikelola oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani Gapoktan Sialang Jaya dengan perkiraan hasil panen mencapai 6 hingga 7 ton per hektar. Pihaknya berharap kerjasama dapat membantu petani dalam menyalurkan hasil panennya. Risnawanto menegaskan bahasanya pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan taruh berkoordinasi juga kelompok tani agar hasil panen dapat terserap dengan elok serta memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan petani. Berita terakhir. Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Negeri Padang Belakang Balok Kota Bukit Tinggi membuka layanan penitipan hewan selama libur Lebaran Idul Fitri tahun ko. Laporan Awan Ahmad Fauzan. Rumah Sakit Hewan Pendidikan RSAP Universitas Negeri Padang membuka layanan penitipan hewan peliharaan selama pelaksanaan libur, khususnya libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Kepala Laboratorium RSHP UNP Dr. Hewan Widya Safitri mengatakan, layanan itu disediakan guna memastikan hewan peliharaan mandapean asupan nutrisi jo gizi nan memadai, serta terjaga kondisi kesehatannya selama ditinggal beberapa waktu oleh pemilik hewan peliharaan. Ya, kami di sini kalau misalnya untuk layanan promo Lebaran kami menerima dari tanggal 28 sampai tanggal 6 April. Kemudian kalau misalnya penitipan 5 hari atau lebih, kami memberikan gratis grooming 1 kali. Kepala Laboratorium RSHP UNP Dr. Hewan Widya Safitri juga mengatakan, selain layanan penitipan hewan peliharaan, terdapat sejumlah fasilitas yang dihadirkan untuk menjaga kondisi kesehatan hewan peliharaan seperti pemeriksaan rutin, vaksinasi hewan peliharaan, hingga tindakan medis lainnya, di mana fasilitas itu didukung oleh peralatan modern dan sesuai standar serta didukung tenaga dokter hewan nan berpengalaman. Di sini kami ada pelayanan poliklinik, kami bisa menerima dari masyarakat langsung dari masyarakatnya. Kemudian kami juga menerima rujukan berupa ronsen atau X-ray, kemudian pemeriksaan darah, ada hematologi lengkap dengan dunia darah juga. Kemudian kami bisa memeriksa parasit, misalnya parasit darah, kemudian dari sampel feces juga kami menerima. Grooming juga kami ada layanan grooming sehat, kemudian grooming yang mengalami penyakit misalnya penyakit kulit itu
atau jamur bisa kami terima. Dr. Hewan Widya Safitri Basamo jajaran laboratorium RSHP UNP menilai dengan ada layanan penitipan hewan peliharaan hingga pemeriksaan rutin kondisi kesehatan hewan peliharaan seindaknya dapat membawa angin segar kepada pemilik hewan peliharaan. Untuk tenang jo indah khawatir tahado kondisi fisik mental hingga asupan nutrisi jo gizi hewan nan dititipkan. Dari Kota Bukit Tinggi, Awal Ahmad Fauzan melaporkan untuk Ranaminan terkini siang iko. Dosen penangan sampai disiko warta berita daerah dalam bahasa Minang. Warta berita daerah selanjutnya disampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Alvan Tanjung, selamat siang.